Aksi penyegelan kantor PT Sanel Tour and Travel yang dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satpol PP Pekanbaru mengakibatkan usaha tour and travel milik pengusaha Santi berhenti beroperasi. Atas kejadian itu, pengacara yang ditunjuk resmi menyayangkan dan akan menempuh jalur hukum akibat penyegelan sepihak yang tidak memiliki dasar. Dari awal mula adanya permasalahan, tuduhan penahanan ijazah mantan karyawan Sanel Tour and Travel menjadi melebar dan merugikan pihak kliennya. Daud Pasaribu menegaskan pihak Sanel Tour and Travel tidak menahan ijazah mantan karyawannya, namun karena adanya uang prestasi dan kasus penggelapan yang dilakukan mantan karyawan tersebut, sehingga tidak berani mengambil ijazahnya. Bangun Pasaribu yang juga pengacara Sanel menambahkan, dari hasil rapat dengar dengan Komisi 5 DPRD Provinsi pada 14 Mei 2025 lalu, pihak Sanel Tour and Travel beritikat baik dengan menyerahkan 7 ijazah dari 12 mantan karyawan yang menuntut ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau. Penyerahan ijazah tersebut disaksikan oleh semua pejabat yang terkait dengan permasalahan tersebut. Kami sebagai kuasa hukum dari Sanel Travel akan mencoba memberikan klarifikasi terhadap hal-hal yang beberapa hari ini menjadi viral mengenai menahan ijazah. Jadi ini perlu kami luruskan dan perlu kami sampaikan secara tegas, di mana persoalan-persoalan ijazah ini dan penahanan ijazah ini telah masuk ke ranah hukum. Intinya kami Sanel akan melakukan upaya hukum terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan terhadap klien kami, termasuk penyegelan. Apabila dari pandangan kami penyegelan itu terbukti ada unsur pidananya, maka kami akan melaporkan ini langsung ke Mabes Polri. Dari 12 nama yang disampaikan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau yang pada saat itu juga hadir pada tanggal 7 Mei itu, kita mengklarifikasi, mengidentifikasi bahwa dari 12 nama tersebut hanya 5 orang saja yang diakui oleh klien kita pernah menjadi karyawan PT Mega Sanel Lestari. Dan 5 orang ini hanya 4 saja ijazahnya yang berada pada PT Sanel Lestari. Nah, 4 ijazah ini yang katanya dalam tanda kutip ditahan oleh klien kami atau PT Mega Sanel Lestari ini sebenarnya bukan ditahan. Namun dari karyawan ini yang ijazahnya ada pada kita, pada PT Mega Sanel Lestari itu, mereka yang tidak mengambil. Nah, telisik punya telisik. Kita coba lihat lagi dokumen-dokumen, ternyata dari 4 orang ini ada dugaan tindak pidana penggelapan, manipulasi data juga ada yang dilakukan terhadap klien kita, PT Mega Sanel Lestari. Dan salah satu dari 4 orang ini sudah ada putusan Mahkamah Agung. Tindak pidananya terbukti, dihukum 1 tahun meskipun percobaan. Tapi intinya tindak pidana itu terbukti. Dan itu putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, yang bergulir selama ini bahwa Sanel menahan ijazah mulai dari 12 orang, 20 orang, 30 orang. Terakhir kami dengar di tanggal 14 ini ada 47 orang. Ini juga kita dengar pada saat kita RDP kedua di Komisi 5 DPRD Provinsi pada tanggal 14 Mei 2025. RDP yang kedua tersebut sebenarnya tindak lanjut dari RDP yang pertama 7 Mei bahwa kita akan melakukan serah terima. Ya, karena ini sudah difasilitasi oleh Komisi 5 dan dihadiri oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau, kita akan menyerahkan. 4 itu sebelumnya sudah kita titipkan. Tadi sudah lihat ya, di tanda terimanya ada 4 ijazah itu yang dititipkan oleh Mega Sanel kepada Komisi 5 yang diterima oleh Bang Robin pada saat itu yang memimpin rapat pada saat itu. Terhadap peristiwa-peristiwa ini, seperti disampaikan rekan saya tadi, kami sebagai kuasa hukum dari PT Sanel dengan berat hati juga akan mengambil langkah hukum. Karena saat ini kami melihat dari berbagai pemberitaan juga, kita juga belum menyampaikan klarifikasi ya selama ini. Kita dengan berat hati akan mengambil langkah hukum baik terhadap pekerja juga yang diduga telah melakukan tindak pidana. Karena selama ini juga kita kan kita bungkus rapi juga ya bahwa
kenapa ijazah ini tidak diambil, apa masalahnya, kita juga tidak sampaikan kemana-mana. Ini kita bungkus rapi, biarlah ini menjadi persoalan internal di PT kita, persoalan internal PT Mega Channel. Namun hal ini sudah terbuka ke publik, kita buka semua bahwa dari 4 orang itu 1 sudah dipidana, yang 3 orang lagi kami ambil langkah hukum juga. Kami akan laporkan dugaan tindak pidana mereka ke Polda Riau, juga akan kita ambil langkah. Nah, padahal di tanggal 14 Mei 2025 PT Mega Channel sudah mengikhlaskan terhadap 3 orang lagi yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan tersebut. Minta maaf saja, selesai masalah ini, terima ijazahnya, kita berdamai, jangan ada lagi polemik kemana-mana, pengaduan kemana-mana, karena intinya ijazah mereka yang menjadi persoalan selama ini. Saat ini tim pengacara akan menyiapkan langkah-langkah hukum untuk melaporkan pihak-pihak yang terlibat dan terkait penyegelan usaha kliennya. Dengan melaporkan pihak terkait kepada Mabes Polri, Komnas HAM, DPR RI, bahkan ke Presiden RI Prabowo Subianto atas tindakan yang tidak memiliki dasar dan kaitannya dengan tuduhan penahanan ijazah mantan karyawan PT Channel Tour and Travel. Tim Ceria TV melaporkan.